Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harly Siregar, menegaskan bakal menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal tunda dan penjualan aset milik pemerintah dalam waktu dekat. Penegasan itu disampaikan Harly Siregar setelah penyidik meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tunda di PT Pelindo dan penjualan aset PT PN1 Regional Sumatera 1. Sudah penggeledahan kemarin Pak, perkembangannya Pak? Terkait dengan pelaksanaan tugas itu masih terus berlangsung ya. Rekan-rekan media sudah mengikuti bahwa kami sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan kami sudah mendapatkan berbagai data, dokumen dan saat ini sedang kami pelajari ya. Bahwa sekali lagi semua itu demi pembangunan Sumatera Utara ya yang bermartabat. Jadi kami juga mengharapkan dukungan dari semua masyarakat supaya kita sama-sama ya, media, aparat penegak hukum, masyarakat, semua bersama-sama memiliki gerakan yang sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap itu. Bahwa nanti dalam proses perkembangannya nanti akan kami akan update sampaikan. Pasalnya, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penggeledahan kantor PT Pelindo dan sejumlah ruangan pejabat PT PN1 hingga kantor BPN Deli Serdang beberapa waktu lalu. Di mana penggeledahan merupakan upaya cepat penyidik dalam mengumpulkan barang bukti dan dokumen surat untuk mengungkap serta mengidentifikasi pelaku lebih terang benderang. Tak ingin buruan masuk angin, penyidik menggeledah Gedung Geraha Pelindo 1 Pelabuhan Belawan 2 terkait dokumen kontrak pengadaan 2 unit kapal tunda tahun 2019 kapasitas 2 kali 1800 HP untuk cabang Dumai sebesar 135,81 miliar rupiah. Indikasi penyimpangan dan kerugian negara terjadi saat pembayaran pekerjaan tidak sesuai aturan dan hingga kini kedua kapal belum difungsikan atau mangkrak. Kemudian, penyidik juga menggeledah kantor PT Dok dan Perkapalan Surabaya selaku penyedia jasa dan 20 saksi telah diperiksa. Selain PT Pelindo, Kejati Sumut juga menggeledah beberapa ruang kerja pejabat penting PT PN1 dan gudang penyimpanan arsip PT Nusa 2 Propertindo serta kantor BPN Deli Serdang. Seperti ruangan manajer PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial Tanjung Morawa, Helvetia dan Sampali Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang. Penggeledahan merupakan tindak lanjut hasil penyelidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait tindak pidana korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1 oleh PT Nusa 2 Propertindo dengan pihak PT Ciputra. Hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia pada 30 Agustus 2024, pembangunan proyek Kota Deli Megapolitan tidak masuk dalam Rencana Kerja Tahunan atau RKT. Lantaran ketiadaan RKT dan laporan berkala mengakibatkan potensi kerugian negara. Sementara Master Cooperation Agreement dengan PT Ciputra Karya Pasca Sakti Nugraha wajib menyusun RKT melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Untuk mempercepat dalang pelaku penjualan aset, Kejati Sumut telah menjadwalkan pemanggilan 40 saksi, baik pihak PTPN, BPN, dan pejabat pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Terus fokus ya. Dan sekarang baik di pengalihan aset atau penjualan tanah maupun di Pelindo, semua saksi-saksi sedang diperiksa sekarang, bukti-bukti sedang dipelajari dan pada waktunya tentu kita akan menentukan pihak mana yang bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan itu dan kami akan umumkan. Jadi prosesnya sudah sidik Pak? Belum? Sudah penyidikan ya, baik di penjualan aset itu sudah penyidikan, yang di Pelindo sudah penyidikan. Dan saya kira teman-teman melihat bagaimana upaya-upaya kami ya, bahwa ya terhadap tindak pidana korupsi kita harus tegas ya. Berarti termasuk kemarin yang surat petunjuk dari audit BPK Pak, yang penjualan 2001 sampai 2023. Nanti terkait tempus deliktinya mengenai waktu akan kita lihat ya, sesuai dengan tempus delikti waktu terjadinya perkara ya. Humas Kejati Sumut, Husairi, mengatakan pemanggilan saksi terhitung sejak Senin 8 sampai 12 September 2025 dan hasil pemeriksaan akan disampaikan secepatnya. Terpisah,
Humas PTPN dan pejabat PT Nusa Dua Propertindo belum merespon konfirmasi wartawan kecuali Direktur PTPN 2, Irwan Perangin-Angin. Terima kasih atas atensinya. Untuk hal ini agar satu pintu infonya melalui PTPN 1 Regional 1, ujar Irwan Perangin-Angin kepada Medan Orbit lewat sambungan pesan WhatsApp. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.